Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah selaku dosen pengampu di mata kuliah Linguistik Forensik Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya Apriani Dewi Nasution bersama rekan-rekan saya Mudia Yurike, Widya Fitri Nur Azizah, serta Nur Fajriya Isnaini. Di sini kami dari kelompok 8 Linguistik Forensik akan membahas mengenai materi teks dan non-teks dalam linguistik forensik. Nah, untuk teman-teman disimak videonya baik-baik ya. Selamat belajar. Di sini saya Apriani Dewi Nasution akan menjelaskan mengenai pengertian teks dalam linguistik forensik. Nah, menurut Ausam 2008, teks dalam linguistik forensik mengacu pada segala bentuk dokumen atau segala ujaran yang memiliki nilai hukum atau dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Nah, hal ini termasuk surat ancaman, perjanjian hukum, transkripsi percakapan, dan komunikasi digital seperti email dan pesan teks. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks dalam linguistik forensik. Teks yang dianalisis dalam linguistik forensik dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu teks tertulis, yaitu ada dokumen hukum, kontrak, surat wasiat, perjanjian. Yang kedua ada pesan elektronik, yaitu email, SMS, dan chat. Yang ketiga ada surat ancaman dan pesan anonim. Yang keempat, artikel atau tulisan diduga hasil plagiarisme. Nah, yang kedua yaitu teks lisan atau transkripsi, yaitu ada rekaman suara dalam percakapan telepon. Yang kedua, saksi mata yang memberikan keterangan verbal. Dan yang ketiga, interogasi dan wawancara dalam investigasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua, yaitu rekan saya Mudia Yurike. Selanjutnya, saya Mudia Yurike sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai konteks yang terdapat dalam linguistik forensik dan juga unsur-unsur yang terdapat dalam teks dan konteks dalam linguistik forensik. Nah, konteks dalam linguistik forensik merujuk pada latar belakang situasional, sosial, dan budaya yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam proses hukum. Nah, konteks ini sangat penting untuk menginterpretasikan bukti linguistik dengan akurat. Nah, misalnya yang pertama yaitu lingkungan kebahasaan. Aspek linguistik yang terkait dengan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi tertentu, termasuk dialek dan gaya bicara yang dapat mengidentifikasi penutur. Nah, yang kedua yaitu situasi fisik dan mental. Kondisi di mana komunikasi terjadi, termasuk tempat dan keadaan emosional para pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, konteks hukum. Nah, elemen-elemen yang direlevan seperti jenis dokumen ilegal atau interaksi di ruang sidang yang dapat mempengaruhi interpretasi bahasa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa konteks ini sangat penting dalam analisis linguistik forensik karena dapat mempengaruhi makna dan interpretasi dari tuturan atau teks yang dianalisis. Misalnya, konteks dapat menjelaskan ambiguitas atau makna tersirat dalam pernyataan yang dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks dan konteks linguistik forensik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 unsur teks dalam linguistik forensik. Nah, yang pertama yaitu ada kohesi. Nah, kohesi ini merujuk pada cara elemen-elemen dalam teks saling terhubung satu sama lain. Kohesi ini dapat dilihat melalui penggunaan kata ganti, konjungsi, dan referensi yang membuat teks menjadi lebih mudah dipahami dan terstruktur. Nah, yang kedua yaitu ada koherensi. Berbeda dengan kohesi tadi, koherensi ini lebih berkaitan dengan makna keseluruhan dari teks. Nah, teks yang koheren memiliki alur logis atau ide-ide yang saling mendukung, sehingga pembaca dapat mengikuti argumen atau narasi yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu struktur teks. Nah, struktur teks ini mencakup pengorganisasian informasi dalam teks seperti pengantar, isi, dan kesimpulan. Dalam teks forensik, struktur ini penting untuk menentukan apakah suatu dokumen mengikuti format yang diharapkan atau tidak. Nah, yang keempat yaitu ada pilihan kata atau diksi. Nah, pilihan kata sangat berpengaruh terhadap makna dan nuansa dari sebuah teks. Dalam analisis forensik, pemilihan kata dapat memberikan petunjuk tentang niat penulis atau karakteristik individu tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa mencakup cara penulis menyampaikan pesan melalui penggunaan metafora, simile, atau gaya retoris lainnya. Nah, analisis gaya bahasa dapat membantu mengidentifikasi penulis berdasarkan ciri khasnya. Baiklah, saya Widya Fitri Nur Azizah akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks dan konteks dalam linguistik forensik.
Linguistik forensik adalah cabang linguistik yang menerapkan prinsip-prinsip linguistik untuk menganalisis teks dalam konteks hukum. Dalam analisis ini terdapat beberapa unsur penting yang perlu kita perhatikan, baik dari segi teks maupun konteks. Unsur yang pertama yaitu adalah unsur teks. Unsur-unsur teks dalam linguistik mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah kohesi. Kohesi merujuk pada cara elemen-elemen dalam teks saling terhubung satu sama lain. Kohesi dapat dilihat melalui penggunaan kata ganti, konjungsi, dan referensi yang membuat teks menjadi lebih mudah dipahami dan terstruktur. Yang kedua yaitu adalah koherensi. Berbeda dengan kohesi, koherensi berkaitan dengan makna keseluruhan dari teks. Teks yang koheren memiliki alur logis dan ide-ide yang saling mendukung sehingga pembaca dapat mengikuti argumen atau narasi dengan jelas. Yang ketiga yaitu adalah struktur teks. Struktur ini mencakup perorganisasian informasi dalam teks seperti pengantar, isi, dan kesimpulan. Dalam konteks forensik, struktur ini penting untuk menentukan apakah suatu dokumen mengikuti format yang diharapkan atau tidak. Yang keempat adalah pilihan kata atau diksi. Pilihan kata sangat berpengaruh terhadap makna dan nuansa dari sebuah teks. Dalam analisis forensik, pemilihan kata dapat memberikan petunjuk tentang niat penulis atau karakteristik individu tertentu. Selanjutnya yaitu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa mencakup cara penulis menyampaikan pesan melalui penggunaan metafora, smell, atau gaya retoris lainnya. Analisis gaya bahasa dapat membantu mengidentifikasi penulis berdasarkan ciri khasnya. Nah, unsur yang kedua yaitu adalah unsur konteks. Konteks juga memainkan peran dalam krusial linguistik forensik. Nah, konteks yang pertama yaitu adalah konteks sosial. Hal ini melibatkan latar belakang sosial penulis dan pembaca serta situasi di mana komunikasi terjadi. Misalnya, apakah dokumen tersebut ditulis dalam konteks formal atau informal? Apakah ada tekanan sosial yang mempengaruhi cara penulisan? Yang kedua yaitu adalah situasi konteksional. Merujuk pada keadaan spesifik pada saat teks itu dibuat, hal ini mencakup waktu, tempat, dan tujuan dari komunikasi tersebut. Memahami konteks situasional membantu dalam memahami makna yang lebih tepat dari teks. Selanjutnya ada konteks kultural. Budaya di mana penulis berasal itu juga mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Elemen-elemen budaya seperti norma-norma, sosial, dan nilai-nilai dapat tercermin dalam pilihan kata dan struktur kalimat. Selanjutnya yaitu adalah konteks hukum. Dalam kasus-kasus hukum, memahami konteks hukum di mana dokumen ditulis sangat penting untuk menganalisis bukti-bukti linguistik secara efektif. Hal ini termasuk memahami undang-undang yang relevan serta prosedur hukum yang berlaku. Nur Fajriah Isna ini pemateri keempat akan menjelaskan tentang pentingnya konteks dan teks dalam interpretasi linguistik forensik. Nah, yang pertama itu ada peran konteks dalam interpretasi teks. Yang pertama itu menghindari ambiguitas. Kata atau frasa dalam teks hukum dapat memiliki lebih dari satu makna. Konteks membantu menentukan makna yang dimaksud oleh penutur atau penulis. Yang kedua ada menentukan niat atau komunikatif. Dalam kasus kriminal atau perdata, niat seseorang dalam suatu percakapan atau dokumen sangat penting dalam menetapkan tanggung jawab hukum. Yang ketiga, membantu menganalisis bukti linguistik. Dalam penyelidikan forensik, analisis terhadap bukti linguistik seperti pesan teks, email, atau transkrip percakapan memerlukan pemahaman konteks agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Yang keempat, ada menangani manipulasi bahasa. Nah, pelaku kejahatan bisa saja menggunakan bahasa dengan cara yang disengaja untuk mengaburkan maksud atau mengelabui penyelidik. Konteks ini membantu mengungkapkan makna sebenarnya di balik penggunaan bahasa yang manipulatif. Kemudian, konteks sangat penting dalam interpretasi teks dalam linguistik forensik karena yang pertama ada untuk menghindari kesalahpahaman. Konteks ini membantu memahami makna teks yang sebenarnya dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, mengidentifikasi nuansa. Nah, konteks ini membantu mengidentifikasi nuansa dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam sebuah teks. Kemudian yang ketiga, mengerti tujuan komunikasi. Konteks ini membantu memahami tujuan komunikasi dan maksud penulis atau pembicara. Yang keempat, ada menganalisis struktur kalimat. Nah, konteks yang ini pula membantu menganalisis struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam teks. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebohongan atau manipulasi. Konteks ini membantu kita mengidentifikasi apakah itu kebohongan ataupun manipulatif bahasa yang digunakan dalam sebuah teks. Simpulannya, teks dan konteks dalam linguistik forensik saling berkaitan dalam menganalisis bukti bahasa.
teks menyediakan data linguistik, sedangkan konteks membantu memahami makna dan niat di balik suatu pernyataan. Analisis keduanya dapat membantu dalam mengungkapkan kebenaran dan memberikan bukti yang valid serta mendukung proses hukum yang lebih akurat dan objektif.